Halo guys, balik lagi. Saya akan membuat sebuah tutorial menggunakan Node.js, video kedua saya. Dan yang sebelumnya, video yang pertama kan saya mencontohkan bagaimana cara menginstal dan mencoba project sederhana untuk mengetes Node.js yang sedang kita install itu jalan atau tidak. Oke, kita mulai aja. Jadi untuk video yang kedua sekarang, saya akan mempraktekkan penggunaan sebuah variabel di sebuah Node.js yang menggunakan Java, terus decision untuk if, lalu switch, lalu looping for dengan while, dan pembuatan array serta JSON dengan fungsinya. Jadi kita langsung aja. Pertama, kita membuat file JavaScript. Kita save dulu. Kita simpan di Node.js. Kita buat file baru, folder baru. Kita folder baru latihan Node.js. Oke, kita buka, kita simpan dengan nama app.js. app.js ini seperti kalau di PHP kayak index.php gitu. Jadi dia main filenya yang pertama diruningkan app.js. Biasanya kalau untuk berbasis udah menggunakan server, biasanya app.js ini sebagai file utamanya. Jadi kita namain app.js. Kita save. Lalu kita coba pembuatan sebuah variabel. Kita coba dulu apakah udah jalan apa enggak. Kita coba dulu ini console.log nama saya Indra. Oke, lalu kita save. Jangan lupa masuk command prompt. Oke, klik OK. Masuk ke directory di mana kalian menyimpan file Node.js tersebut. Kalau saya nyimpannya di D. Lalu masuk di, saya simpannya di Node.js latihan Node.js. cd Node.js latihan Node.js. Masuk. Lalu kita coba runingkan node app.js. Nama saya udah muncul. Baru kita coba tes langsung. Kita langsung buat sebuah variabel, contohnya var ini mendeklarasikan sebuah variabel di Java. Jadi kita buat variabel misalkan nim seberangan 10 11 28 40. Kita keluarkan console.log nim. Lalu kita coba buka. Ketikkan node app.js, nimnya keluar. Ada kan seperti ini yang kita ketikkan, yang menggunakan variabel nim dengan isi 10 11 28 40. Kita keluarkan dengan menggunakan console log. Keluarkan nim ini, variabel ini nilainya ini. Lalu jika kita ingin menggunakan variabel lebih dari satu, kita bisa coba kita buat lagi satu variabel nama.
sama dengan string Nugraha titik koma. Lalu kita ingin memunculkannya seperti ini, penggabungannya. Untuk pemanggilan dua variabel kita membutuhkan operan itu plus. Jadi kita misalkan kita buat nama dengan plus nama, kita plus lagi, kita buat dengan nim sama dengan plus nim. Nah, jadi string nama kita buat dengan operan nama plus ini plus nama plus ini, kita memanggil dari sini isinya sebuah string ini Nugraha, maka akan masuk ke sini. Lalu dengan nim dengan plus nim ini, maka nim tersebut akan diganti dengan 10, 11, 8, 40. Oke, kita save. Coba kita runningkan. Kita ketikkan node app.js. Oke. Nah, nama sama dengan Nugraha dengan nim 10, 11, 28, 40. Seperti ini. Oke. Bagaimana kalau mau menggabungkan dua variabel menjadi satu? Misalkan kita buat variabel gabung dengan berarti Nugraha, kita memunculkan nim tambah nama 2. Lalu kita ingin menampilkan console.log gabung. Jadi kita ingin menampilkan variabel gabung ini dari berupa gabungan nim, variabel nim dengan variabel nama, kita gabungkan, kita simpan di variabel gabung, lalu kita munculkan. Kita coba runningkan node app.js. Oh iya, lupa, sorry saya belum save. Kita save dulu. Nah, coba kita runningkan lagi node app.js. Nah, untuk penulisan variabel gabung ini kita perlu menambahkan string di tengahnya untuk memberikan sebuah ruang spasi di sebelah sini. Dia akan tergabung 10, 11, 28, 40 langsung tergabung dengan guna. Jadi kita ingin memberikan jeda atau space di tengahnya. Jadi kita harus memberikan di sini sebuah string kosong. Sebuah string kosong di dalam sini, yang ini. Kita berikan baru. Lalu kita save, lalu kita lihat perbedaannya. Node app.js berbeda. Sekarang udah ada space di tengahnya untuk memberikan ruang. Seperti sebelumnya tidak ada, sekarang sudah ada. Nah, untuk pembuatan variabel kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang decision atau if. Kita buat variabel baru, misalkan variabel kita gunakan nilai aja. Jadi ini aja, nilai kita buat sama dengan 100. Oke, kita buat if nilai sama dengan 100, maka tampilkan kurung siku, maka tampilkan console.log, maka tampilkan indeks nilai
sama dengan A. Else jika maka console.log indeks nilai sama dengan B. Kita save, lalu kita coba runningkan. Kita clear dulu biar rapi. Oke. Lalu dari if ini kita akan menampilkan dengan nilai 100, maka akan menampilkan konsol indeks nilai sebenarnya not app.js indeks nilai sebenarnya. Maka kita coba rubah nilainya. Kita beri nilai 90. Kita save, lalu kita open, masukkan kembali not app.js. Maka yang keluar adalah indeks nilai sama dengan B. Karena nilainya 90 tidak sama dengan 100, maka dia akan menampilkan ini. Jika nilainya 100, maka dia akan menampilkan ini. Karena nilainya 90 tidak memenuhi kriteria 100, maka dia akan menampilkan indeks yang bernilai B. Seperti itu. Lalu untuk penggunaan switch, kita mulai switch seperti ini. Lalu apa yang akan di switch? Nilai. Lalu kita buka, kita masukkan. Kalau switch biasanya mau di PHP atau bahasa pemrograman lain ini biasanya identik dengan switch dengan case. Case apa yang akan kita cari? Misalkan case nilai 100.2, lalu kita ketikkan akan cetak console.log indeks nilai sebenarnya A. Lalu break ini gunanya apa? Jadi break ini berguna untuk ketika nilai melakukan switch pengecekan nilai, misalkan kita menggunakan 100 dan cek variabel nilai sama dengan 100, switch nilai 100 case, maka memenuhi nilai 100, maka menampilkan indeks nilai A. Lalu break, jika break ini tidak diketikkan, maka akan menampilkan seluruh isi case yang lainnya juga. Oke, kita lihat saja dulu contohnya untuk lebih jelasnya. Case 92 console.log indeks nilai sama dengan B. Break, lalu default. Setelah ini biasanya rata-rata kebanyakan sekarang setelah case yang terakhir yang kita buat seperti tidak berbeda dengan if, ada else dan case juga ada defaultnya. Jika nilai semua yang di atas tidak terpenuhi, maka yang default akan menampilkan console log nilai belum terisi. Break. Kita save dengan variabel nilai 100. Kita akan menampilkan nilai case yang 100, maka akan tertampil nilai indeks nilai 9A. Coba kita ketikkan, kita running not app.js, kita enter, maka keluar indeks nilai sama dengan A. Lalu kita coba yang 90,
kita running-kan lagi. Indeks nilai sama dengan B. Nah, untuk mencoba default itu, untuk tidak memenuhi nilai kriteria case yang tersebut yang ada di atas itu, maka kita harus mengisikan nilainya yang tidak ada di case tersebut. Kita bisa isi kosong. Kosong ini maksudnya tidak kosong seperti ini. Jatuhnya kalau kosong seperti ini nol, maka tidak akan terbaca atau akan error. Jika kita isi seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Kita coba, akan terjadi error seperti ini. Error, fungsi error require module file name, dia akan error. Maka kita harus memberikan sebuah string bahwa menandakan dia ada berupa nilai, tapi nilainya nilai kosong, berbeda dengan yang tadi. Jadi kita harus memberikan tanda kutip ini untuk menandakan bahwa dia memiliki nilai tapi nilainya kosong. Kita save, lalu kita coba running-kan node app.js. Nilai belum terisi. Nah, seperti itu. Maka defaultnya akan keluar memberikan nilai belum terisi seperti ini. Untuk mengisi nilai yang kosong atau untuk default, kita harus memberikan nilai kosong, bukan nilai nol. Kalau nilai nol berarti jatuh seperti ini. Ini berarti nilai nol. Kita harus memberikan kutip 2 untuk menandakan nilai kosong. Setelah itu untuk break, kita harus menuliskan setiap case yang kita tulis, kita harus memberi break. Kenapa harus memberi break? Kalau tidak diberi break, misalkan contohnya seperti ini, saya akan coba hapus breaknya. Saya hapus, lalu misalkan saya beri nilai 100. Untuk percobaan pertama yang ada breaknya, apa yang tadi muncul? Yang muncul berupa ini kan. Nah, indeks nilai 9A untuk percobaan yang ini, untuk nilai 100. Jadi dengan tidak ada break, kita coba running-kan. Coba kita clear dulu. Nah, breaknya kita hapus. Dengan variabel nilai 100, seharusnya kan ini yang keluar nih, ini aja. Nah, jika break dihapus, maka dia akan muncul node app.js. Kita running-kan, kita coba. Nah, semua switch case yang ada di sini, nilai yang ada di sini, dia akan langsung tereksekusi karena kita tadi memberi break setelah case. Jadi dia membaca nilai sama dengan 100, case nilai 100, dia langsung membaca ke bawah dan tidak langsung keluar. Sedangkan seharusnya kita memberi break di sini, break seperti itu. Maka kita running-kan lagi, coba app.js. Nah, indeks nilai sebenarnya. Jadi break itu gunanya untuk mengeksekusi. Jika nilai tersebut sudah terpenuhi, maka dia akan keluar, tidak mengeksekusi nilai yang lainnya, seperti itu. Oke, itu untuk switch. Selanjutnya akan kita mencoba looping, perulangan. Sebuah perulangan, misalkan kita akan mengulang sebuah looping. Kita buat variabel n, kita beri nilai 10, lalu kita akan mencoba for i sama dengan 0, lalu kita masukkan i lebih kecil daripada n, titik koma, lalu i plus plus, kita buka. Lalu untuk i nya kita ingin memunculkan console.log, memunculkan indeks ke i plus i, seperti ini. Jadi untuk pembacaan dan penulisannya sama seperti kita membuat variabel, penggabungan variabel dengan string untuk menampilkan, sama aja. Jadi maksudnya ini untuk i sama dengan 0, i nya itu menandakan sebuah ini
Jadi sebuah wadah untuk menampung nilai tersebut melakukan perulangan, I-nya lebih kecil dari N. Jadi ketika I-nya sama dengan 10, maka dia akan berhenti karena dia akan membaca sampai 9. Karena I-nya itu harus lebih kecil dari N. N-nya kan 10. Maka I plus I-nya setiap perulangan bertambah 1. Kita coba running kan. Kita save dulu. Kita save. Lalu kita coba node app.js, kita enter. Nah, perulangannya ada ini keluar untuk perulangan var. Tidak beda jauh dengan PHP atau yang lainnya kemudian. Yang membedakan hanya ini saja untuk menampilkannya saja. Terus bagaimana jika I-nya ingin dimulai dari 1? Kan sekarang ini indeksnya ke 0 nih. Jika kita mulai indeksnya ingin mulai dari 1 seperti ini, harus kita coba dulu node app.js. Nah, dia mulai dari 1 tapi indeksnya ke 9, sedangkan totalnya itu n-nya itu ada 10. Maka solusinya adalah kita harus menambahkan 1 di n juga. Jadi akan membaca I sama dengan 1 nih, n sama dengan 10 plus 1. Jadi ketika n nya sama dengan 10, maka dia akan terus melooping. Ketika 11 dia tidak lebih kecil sama dengan 11, maka dia akan berhenti. Maka ketika nilainya 10, maka dia akan keluar. Kita coba node app.js seperti itu, kita enter. Nah, perbedaannya indeks ke 10 dia keluar dengan jumlah variabel n nya sama dengan 10 dengan indeks mulai dari 1 seperti itu. Jadi ini solusinya ketika I nya ingin sama dengan 1, maka jumlah n nya pun mulai dari harus ditambah 1 seperti itu. Yang kedua, kita akan mengulangi perulangan menggunakan while. Jadi untuk while ini dia harus membutuhkan 2 variabel. Misalkan kita buat I sama dengan 0. Nah, seperti itu. Lalu kita akan buat while ketika I lebih kecil dari n, maka console.log indeks ke trip plus 1. Nah, dia untuk while dia lebih simple ini ya, sintaksnya dia. Tapi untuk penambahan datanya, nah ini jangan lupa kita harus memberikan I plus-plusnya di bawah. Kenapa? Jadi dia while ketika I lebih kecil dari n, 0 lebih kecil dari n, maka terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi indeks ke I nya berapa? 0. Dia akan memunculkan nilai, lalu 0 tersebut masuk plus-plus menjadi angka 1. Lalu dia akan ke atas lagi hingga nilai I tidak terpenuhi, maka dia akan selesai dan keluar. Kita coba, kita clear dulu, lalu kita buka, runningkan node app.js, kita enter. Nah, ada seperti itu. Dan untuk misalkan teman-teman ingin indeksnya mulai dari 1, teman-teman bisa mencoba sama seperti for yang sebelumnya. Jadi kita ganti 1 seperti ini, cuman n nya juga kita tambah 1 seperti itu. Kita coba save, lalu kita runningkan node app.js seperti itu. Nah, sama
dia akan mulai dari indeks pertama sampai ke 10. Seperti itu untuk while. Sederhana kan, tidak sulit. Jadi untuk penggunaan for, while, terus if dan switch decision, kalian bisa mengembangkannya lagi, dan lebih baik teman-teman mengembangkannya lagi untuk jika menemukan kasus yang lebih sulit, teman-teman tidak merasa kebingungan dengan logika yang harus teman-teman hitung seperti itu. Terus setelah itu kita akan mencontohkan cara membuat sebuah array. Jadi pertama-tama kita membuat sebuah variabel array, var, kita beri nama array. Nah, perbedaannya arraynya kan setiap array biasanya identik dengan kurung siku A seperti ini. Kita beri nama misalkan, atau isinya apa ya? Misalkan Nugraha, koma, terus Mulyono seperti ini. Nah, indeks ke 0 ini array, indeks ke 0 array, dan indeks kedua. Kan kalau array itu dia biasanya mulainya dari 0 sampai seterusnya gitu. Lalu kita munculkan console.log array seperti ini untuk pembuatan array. Simple. Kita save. Setelah save, coba kita runningkan. Kita clear. Kita runningkan .app.js. Kita enter. Set. Keluar Nugraha Mulyono seperti itu. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Bagaimana jika kita ingin memunculkan setiap indeks per indeks, tidak sekaligus semua muncul seperti ini. Kita ingin mengetahui indeks ke 0-nya yang mana, indeks ke 1 yang mana. Kita bisa memberikan logika seperti ini. Misalkan for i sama dengan 0 seperti ini. Terus i lebih kecil dari array dot length, lalu titik koma, kita i plus plus. Sama penggunaan perulangan sebelumnya untuk penggunaan array, cuman perbedaannya dia kalau yang sebelumnya kan seperti ini. Misalkan kita beri contoh. Kan untuk yang sebelumnya dia seperti ini. Jadi kita buat yang paling simple, for i sama dengan 0, lalu i kurang dari n, maka i plus plus. Seperti itu kan. Nah, cuman kita mengganti n tersebut menjadi array seperti itu, dan array-nya itu kita harus mengetahui panjangnya itu berapa untuk pengganti n. Jadi misalkan ada array indeksnya ada 100, ada 10, dia akan menghitung panjang array tersebut isinya ada berapa, seperti itu. Jadi panjang array-nya seperti ini. Nah, kalau untuk for yang sebelumnya saya contohkan seperti ini kan. Nah, n-nya itu diganti dengan ini. Nah, seperti itu untuk pembacaan array. Seperti itu. Lalu kita ketikkan di sini console.log, lalu indeks ke i, jangan lupa plusnya, plus i, seperti itu. Lalu kita pakai lagi plus string. Nah, string ini untuk memberikan plus, menggabungkan nilai string dengan nilai ini for yang ini i nya. Lalu kita masukkan indeks ke i dengan nama dengan nilai
sama dengan plus array ke i, seperti itu. Jadi dia akan membaca indeks ke 0 dengan array indeks ke 0, yaitu ini indeks ke 0 karena array biasanya mulai dari 0, dan indeks ke 1 ini dia akan menggunakan perulangan terus hingga nilai tersebut tidak terpenuhi dan dia akan berhenti mengeksekusi, seperti itu. Lalu kita save, lalu kita coba runningkan seperti itu, seperti ini. Kita ketikkan node app.js, kita enter. Nah, indeks 0 dengan nilai berapa, indeks ke 1 dan nilai mulai seperti ini kan. Cuman ini lebih menggunakan for, kombinasi antara for dengan array pembacaannya, seperti itu. Kalian bisa memodifikasinya sedemikian rupa sehingga lebih memudahkan kalian untuk mencobanya. Kalian harus mencobanya sendiri untuk mengembangkannya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar sebaiknya mencoba yang lainnya, jadi bisa lebih memahami untuk penggunaan yang lebih tepatnya seperti apa, seperti itu. Oke, kita coba menggunakan JSON. Saya tidak akan menjelaskan JSON itu apa karena saya akan menjelaskan cuman di video ini bagaimana basic JavaScript dalam Node.js. Jadi untuk video-video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan, atau teman-teman bisa googling JSON itu apa. Jadi saya akan mencontohkan cara penggunaan JSON di Node.js seperti ini. Variabel, ketikkan, kita beri nama JSN, lalu masukkan arraynya. Jadi JSON itu untuk pertama pembukaan juga sama seperti array biasa, kurung siku, namun pembedanya seperti ini. Kita lihat, nah, seperti ini. Nah, jadi JSON itu di dalamnya dia ada, kalau orang bilang kurung siku, di dalamnya array, di dalamnya ada himpunan, ada nilai lagi. Jadi dalam array ada array, maksudnya jadi di sebuah array kotak siku ini ada sebuah isi lebih dari satu. Ya oke, kita contohkan. Misalkan nim titik 2 10 11 28 40 koma, lalu kita ketikkan nama, kita ini agar terlihat enaknya biar rapi, terus Nugraha, lalu kita beri koma di sini sebagai pemisah, lalu kita munculkan lagi bikin, lalu dengan nim seperti ini, kita masukkan 10 11 28 41 koma lagi, nama, misalnya seperti itu. Kita beri titik koma di sini sebagai penutup, sama seperti array yang sebelumnya kita bikin, cuman pembedanya di sini penggunaan JSON. Kalau misalkan kita tidak menggunakan, tidak di spasi, mungkin kelihatan tidak rapi ya. Jadi saya bikin seperti ini. Enter. Maka kita coba munculkan dulu console log JSN. Maka apa yang akan muncul, kita coba save, lalu kita coba runningkan. Ini kita runningkan, kita clear dulu, kita runningkan node app.js. Apa yang akan keluar? Wah, salah ternyata.
Di sini kita harus memberikan nilai juga. Di sini kita harus memberikan JSON titik koma untuk errornya dia sepertinya kita harus memberikan string di sini karena dia string seperti itu. Kita coba save. Nah, name segini, nama jangan lupa kasih tanda petik ini karena dia string. Kita buka, kita buka. Ini error yang tadi. Lalu kita clear dulu. Kita running node app.js seperti itu. Nah, berhasil. Maka selanjutnya kita ingin menampilkan sebuah data berupa NIM-nya saja. NIM dari Nugraha, NIM dari Mulyono. Jadi kita ingin menampilkan NIM-nya aja gitu. Kita coba. Sama pakai perulangan juga. Jadi kita bikin dulu perulangnya. For i sebenarnya 0. For i sebenarnya 0, koma. Lalu kita bikin ininya i kurang dari JSN dot length, jadi koma, jangan lupa. Lalu i plus plus. Kita buka, kita ketikkan console.log. Nah, di sini baru kita mainkan ya. Kita ingin menampilkan NIM-nya saja kan. Berarti kita NIM sama dengan lagi aja indeks ke i, misalkan gini, indeks ke i. Lalu kita konsol lagi dengan NIM sama dengan seperti itu. Lalu kita plus, kita masukkan JSN dot, akan yang kita tampilkan apa? NIM seperti itu. Jangan lupa indeksnya ke i. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Kita coba save, lalu kita runningkan node app.js seperti ini. Kita coba, kita runningkan. Nah, indeks ke 0 dengan NIM, indeks 1 dengan NIM. Nah, seperti itu. Jika ingin menampilkan nama seperti itu, atau kita ingin memberikan console.log sebagai pemisah. Nah, seperti itu. Dengan NIM, lalu kita tambah plus lagi, kita spasi dengan NIM dan nama sama dengan plus JSN indeks ke i dot, apa yang akan tampilkan nama seperti itu. Kita beri titik koma ininya, kita save, lalu kita coba running kan node app.js. Nah, indeks ke 0 dengan NIM 10 1180 dan nama Nugraha, indeks 1 dengan NIM dan nama Nugraha seperti itu. Jadi teman-teman bisa memodifikasi segimana enaknya teman-teman maunya apa, pemilihannya datanya yang akan ditampilkan yang mana dalam array tersebut menggunakan JSON. Cuman untuk teman-teman untuk penulisan string harus lebih hati-hati karena tanda kutipnya juga sangat mempengaruhi
akan terjadi error jika kurang string, misalkan penutupan string atau penutupan kutip atau enggak. Jadi disarankan untuk lebih teliti lagi atau kurang titik koma juga bisa mempengaruhi. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan mencontohkan sebuah fungsi sederhana dulu. Bagaimana cara membuat fungsi? Ini kita akan contohkan fungsi atau function itu seperti ini. Function. Nah, misalkan kita akan membuat sebuah fungsi tampil nilai. Penulisannya seperti ini. Tampil nilai. Kita berikan variabel, kita buat variabel nilai tugas sama dengan kita dapat nilai tugas 80, variabel nilai UTS sama dengan 70, kita ratain aja 80, terus variabel nilai UAS sama dengan 80 juga. Lalu kita akan menggabungkan variabel nilai akhir sama dengan nilai tugas ditambah nilai UAS, nilai UTS ditambah nilai akhir, nilai UAS, seperti itu. Titik koma jangan lupa. Lalu kalian bisa bikin untuk perhitungannya, kalian bisa seperti ini, buka seperti itu, lalu dibagi 3 untuk mencari rata-rata dari nilai tersebut. Lalu kita tampilkan console.log nilai akhir seperti ini. Ini adalah fungsi seperti ini. Jadi teman-teman nanti untuk memanggil fungsi ini, kalau teman-teman cukup mengetikkan tampil nilai seperti ini, titik koma, cukup seperti ini, maka akan menampilkan fungsi ini, memanggil fungsi ini. Kita coba. Fungsi sederhana sekali kalau ini, seperti itu. Kita panggil node app.js seperti itu. 80 ini dari mana? Kita coba cari. Misalkan kita buat konsol, kita bikin console.log nilai kata nilai akhir Anda sama dengan plus nilai akhir seperti ini untuk lebih jelas. Dan kalian juga untuk di sebuah fungsi kalian bisa menambahkan penggabungan yang sebelum-sebelumnya yang saya telah ajarkan, yang basic-basicnya seperti if, looping, for, atau array. Kalian bisa membuatnya di tampil nilai ini. Jadi kayak misalkan kalian untuk fungsinya bisa bikin variabel array nilai, terus misalkan teman-teman bisa bikin untuk nilai pertamanya 80, ini pertamanya sebuah nilai tugas, yang keduanya nilai TS, nilai UAS, seperti ini. Untuk penyimpanannya teman-teman bisa menggunakan array atau menggunakan variabel satu persatu seperti ini. Lalu kita akan menampilkan nilai akhir Anda sama dengan nilai akhir. Lalu ingin menampilkan menggunakan if, indeks nilai yang akan muncul nanti kita akan mendapatkan nilai indeks apa, seperti itu. If nilai akhir lebih sama dengan 80, maka seperti ini, maka console.log
indeks nilai sama dengan A. Untuk kondisi kedua, else if seperti itu, misalkan Anda akan membuat nilai akhir kurang dari sama dengan kita buat 70 dan nilai akhir lebih dari sama dengan atau gimana ya, seperti ini, lebih dari 70 dan kurang dari sama dengan 79 seperti itu, maka seperti ini, maka console.log indeks nilai sama dengan B. Ini lalu kita ingin buat lagi else if nilai akhir lebih dari 60 dan nilai akhir kurang dari sama dengan 69, atau enaknya gini aja deh, 65 deh, 65 sampai untuk mendapatkan nilai C nya 55, maka console.log indeks nilai C sudah. Dan yang terakhir, else console.log indeks nilai sama dengan E. Jangan lupa kutipnya seperti ini. Maka kita save, ganti namanya, bukan tampil nilai tapi hitung indeks seperti itu. Kita buka, kita clear dulu, kita jalankan app.js. Nilai akhir Anda sama dengan 80, indeks nilai sama dengan A. Seperti itu. Coba kita ubah, misalkan kita rata-ratanya 40. Save. Kita runningkan app.js. Dan akhir Anda 40, indeks nilai sama dengan E. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan fungsi, teman-teman bisa mengkombinasikan dengan apa saja. Jadi teman-teman harus lebih mau mengulik lagi, belajar bagaimana cara menggunakan if, switch, looping, for, while yang lebih efektif lagi seperti apa, terus array-nya untuk nilai pembacaannya seperti gimana. Jadi teman-teman harus lebih mengulik lagi supaya lebih berkembang, dan tentunya teman-teman akan lebih menambah ilmu juga gitu. Jadi untuk video yang kedua saya hanya itu saja untuk pembuatan penggunaan variabel, terus decision if dan switch, looping, for, while, serta pembuatan array dengan JSON, dan terakhir ini fungsi. Untuk video selanjutnya tentang Node.js juga. Jadi untuk video ini aja mungkin. Terima kasih, sampai jumpa.